Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira ba'd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kembali kita membaca Ushulul Thalasah karya dari Al-Imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita menyelesaikan risalah yang berkaitan dengan persaksian, dalil dari persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan baca poin berikutnya tentang makna syahadah. Setelah pada akhir pertemuan kita sedikit mengulasnya atau katakanlah menukilkannya. Berkata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala, wa makna syahadah, dan makna dari persaksian itu adalah yakni dari persaksian anna Muhammad dan Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, maka maknanya adalah ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang diperintahkan. Jadi persaksian kepada Rasulullah SAW maknanya adalah kita mentaati Rasul dalam perkara apa? Fima amar, dari apa yang telah diperintahkannya. Kemudian kata beliau, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa-apa yang diberitakannya. Wasinabu ma anhu naha wa jazar, seraya menjauhi apa-apa yang dilarangnya dan perkara yang tidak disukai. Wa alla ta'buda wa alla yu'bad wa alla yu'bad wa alla ya'budullaha illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkannya. Ini bentuk makna dari persaksian. Ketika seseorang menyatakan bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka harus terkandung padanya ta'ah terhadap apa yang diperintahkan. Kalau apa yang disuruh oleh Nabi Rasulullah SAW menyuruh demikian, kita tidak mentaatinya, lantas buat apa persaksian itu? Yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang bersaksi dengan saksi palsu, bersumpah dengan sumpah palsu. Bahasa sederhananya gombal. Iya. Ya bagaimana tidak gombal? Rasul menyuruh A, kitanya tidak mau. Rasul menyuruh B, kitanya tidak mau. Katanya cinta, katanya kita menyaksikan bahwa beliau adalah utusan Allah. Lantas di mana? Barakallahu fiikum. Seraya membenarkan apa yang diberitakan. Rasulullah SAW memberitakan satu perkara yang pastinya semua perintah, berita, dan perkara-perkara yang kita harus menjauhinya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa demikian? Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan, yang disampaikan oleh Nabi kita itu adalah hanya semata-mata hawa nafsu. Semata-mata ucapan biasa. Tidak. Beda Rasulullah SAW dengan kita. Makanya Allah menyatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Sehingga Allah disebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan apa yang Allah turunkan, wa mithlahu, dan semisal dengan itu. Apa yang semisal dengan itu? Itulah yang dikatakan sunnah-sunnah daripada yang telah dijelaskan oleh Nabi ini. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, gak sembarangan ketika seseorang bersyahadat kepada Nabi. Harus ada konsekuensinya. Apa itu? Nah ini tadi. Mentaatinya dari apa yang diperintahkannya, membenarkan segala beritanya, menjauhi apa yang dilarangnya dan yang dibencinya, tidak disukainya, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkannya. Sehingga kita harus mengetahui mana bentuk perintah-perintah dari Nabi yang kita harus mentaatinya, yang mana. Begitu. Dan mana pula berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW. Harus mengetahui, apakah kita semuanya harus jadi ulama? Tidak. Paling tidak kita mengetahui, oh ini. Bertanya kepada ahlinya. Jangan sekedar, saya sih ngintil sajalah yang sudah ada. Nggak bisa. Lebih-lebih hidup di akhir zaman. Yang terkadang kita menganggapnya itu sebuah kebaikan dan dianggapnya sebuah agama. Ternyata bukan agama. Ternyata tidak disyariatkan. Walaupun semua manusia berkumpul menyatakan kami suka dengan amalan ini, kami cinta dengan amalan ini, kami ingin melakukan dengan amalan sebagai bentuk kecintaan kami kepada Allah dan Rasulnya. Ternyata tidak ada yang seperti itu, yang sudah kita jelaskan kemarin. Sehingga ma'asyiral muslimin ibadallah, sekian kali saya sampaikan di majelis ini dan juga di majelis-majelis yang lainnya, bahwa di dalam hal peribadatan itu ada parameternya, ada ukuran. Seseorang dikatakan beramal saleh, itu ada ukuran. Bukan menurut kita, bukan menurut orang per orang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya. Ahsanu amala dimaknai adalah satu amalan yang akhlas wa aswab. Demikian kata Al-Imam Fudail bin Iyad. Yang paling ikhlasnya dan yang paling mencocoki apa yang dibimbingkan oleh Nabi. Gitu. Sehingga jangan, yang penting saya ikhlas. Ikhlas belum tentu. Karena itulah dua syarat diterimanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin ibadallah, ini kaidah ditanamkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala kepada kita semuanya, kepada umat Islam, agar umat Islam memiliki pegangan, memiliki ukuran, memiliki barometer, sehingga tidak asal saja. Seseorang yang mempersaksikan bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang Rasul, maka dia harus mentaati apa yang diperintahkan. Rasulullah SAW ditanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? As-salatu ala waktiha. Salatlah pada waktunya. Dan sudah kita lewati penjelasannya betapa marahnya Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang sudah dikumandangkan panggilan adzan, kemudian dia tetap dalam keadaan berleha-leha. Nanti sajalah, sebentar lagi. Kecuali ada udzur syar'i, ada alasan yang bisa dibenarkan. Sudah siap-siap berangkat ini,
Ya, sudah wudhu, sudah apa dan sebagainya. Gilir mau ke masjid, ya maaf, kadang-kadang manusia kan bisa jadi datang mules, ya, sakit perut gimana? Tunaikan untuk satu perut. Begitu. Kemudian ketika dia datang ke masjid, ternyata di masjid sudah selesai. Bagaimana seperti ini? Tidak menjadi masalah karena dia ada uzur. Beda dengan ketika dia ingin sudah sampai apa datang waktu sholat ingin ke masjid, Indonesia sedang melawan Vietnam. Bentar, ini mau gol ini. Selesai. Syaratnya selesai, syarat sudah selesai. Kayak itu, gimana? Nggak bisa diterima cara seperti ini. Ya. Anda tidak ditanya berapa hasil itu pertandingan, tapi Anda akan ditanya bagaimana dengan salat Anda yang tidak memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikalah. Contoh kasusnya yang senang bola. Ya, contoh kasusnya. Banyak yang senang burung, ya kan? Yang senang mobil-mobilan, yang senang nonton drakor, yang senang, pokoknya senang. Ini semuanya ujian. Apa mau ditinggal atau tidak? Sampai lupa lautan, bukan daratan lagi, lautan sudah. Urusan kayak gini, apa ibadah? Ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaknya dipahami oleh kita dan mulai ditanamkan pada diri-diri kita, pada keluarga kita, anak kita, istri kita. Di chatnya tuh WA-nya itu sudah sholat belum? Yang ditanya anak-anak mencari itu sudah makan belum? Sholat belum. Masjid enggak. Ini penting agar kita semuanya memahami betapa apa yang diperintahkan oleh Rasul Allah harus kita taatinya. Nah, dan banyak perkara-perkara yang lain yang kita dapati dalam Al-Quran. Karena pada dasarnya apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan dalam sunnah Nabi, itu adalah perkara yang harus kita mentaati. Demikian juga dengan berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW. Terkadang berita-berita itu adalah perkara yang tidak masuk akal sekalipun. Nanti akan ada di akhir zaman para wanita yang berpakaian tapi tidak berpakaian. Berpakaian tapi tidak berpakaian, nggak masuk akal. Antar kemudian tidak diterima. Hah? Ya ternyata kan sekarang ada wanita berpakaian tapi tidak berpakaian. Tafsirkan sendiri aja kayak apa. Akan banyak pula berita apa yang terjadi yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW terjadi di zaman kita saat ini. Kesemuanya ma'asyiral muslimin ibadallah, berita-berita itu harus kita benarkan. Harus kita benarkan. Apakah hal-hal yang berkaitan dengan penerapan syariat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hal bermuamalah, ataupun dalam perkara-perkara yang lain. Yang terkadang berita itu tidak masuk akal sekalipun. Seperti tentang Dajjal, ya, nuzulnya turunnya Nabi Isa, ya, tentang azab kubur, tentang nuzulul Quran apa ini, nuzul Quran atau turunnya yakni nuzulnya Allah Subhanahu wa taala setiap sepertiga malam ke langit dunia. Nanti ada pembahasan sendiri dalam perkara-perkara akidah ini. Para ulama telah menjelaskannya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada akal padanya. Perasaan padanya tidak ada. La mahalul aql, tidak ada tempatnya akal di situ. Yang ada adalah beriman. Allah turun ke langit dunia, dia setiap sepertiga malam. Seperti apa turunnya nggak ada yang tahu. Bahkan ini orang-orang yang mu'attilah, para penolak sifat, itu sampai berdusta atas nama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dari kisahnya katanya Ibnu Batutah datang ke Damaskus. Kemudian pas di hari Jumat,
Dia datang ke Masjid Damaskus, sedangkan saat itu yang berkhutbah adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika menerangkan tentang sifat-sifat Allah, tentang nuzulnya Allah Subhanahu wa taala, nuzulnya Allah Subhanahu wa taala seperti saya turun dari mimbar ini, kemudian dia turun. Kadzab, pendusta. Para pelancong itu yang namanya Ibnu Batuta itu, tukang keliling-keliling, dia menulis tanggal bahwa saya tanggal sekian datang ke ini, hari ini tanggal sekian tahun ini. Ternyata tanggal dan tahun yang bulan dan tahun yang disebutkan oleh dia di dalam kitabnya itu, Ibnu Taimiyah sedang dipenjara. Bagaimana dia bisa sedang dipenjara? Dan yang kedua, para ulama itu walaupun mereka orang alim, itu tidak setiap mereka itu berkhutbah. Tidak setiap mereka berkhutbah. Yang khutbah itu adalah ulatul umur satu pemerintah. Yang khutbahnya itu pemerintah. Kalau di kita di sini wali kota, itu yang khutbahnya. Amirnya yang berkhutbah itu, umaroknya, gubernur, khalifah, itu yang berkhutbah, bukan ulama. Sampai sedemikian, memang demikianlah bimbingan dari syariat agama. Apa yang diberitakan oleh nabinya, maka kita wajib mengimani, mempercayai. Seraya menjauhi apa yang dilarangnya. Apa-apa yang telah dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menjauhinya. Wa ma'atakumur Rasul, fakhudhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang datangnya dari Rasul, maka ambillah. Apa yang dilarangnya, tinggalkan. Kata Al-Quran seperti itu. Itulah persaksian, hakikat dari persaksian seseorang yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Apa yang justru dilarangnya oleh Nabi, justru mereka melakukan. Ambil contoh. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk ghulu. La tutruni kama atraton Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku. Melampaui batas. Maksudnya melampaui batas kepada Nabi itu seperti apa? Nabi memiliki sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ilahiyah. Mengabulkan doa. Rasul bisa mengabulkan doa tidak? Tidak bisa. Yang mengabulkan doa itu adalah Allah. Tapi orang maksa bahwa Nabi itu bisa mengabulkan doa. Allah yang menciptakan seluruh alam ini beserta isinya. Dan tidak ada yang menjadi penyebab dari makhluknya. Karena itulah merupakan hak Allah di dalam hal menciptakan. Tapi ada orang yang memaksakan diri untuk meyakini bahwa Nabi Muhammad itulah penyebab. Nur Muhammad itu menjadi penyebab seluruh terciptanya alam semesta ini. Ini namanya melampaui batas. Ya? Melampaui batas. Itu yang dilarang oleh Rasul. Karena Rasul menyatakan, la tuturun, jangan kalian berlebih-lebihan kepada. Lihat ma'asyarul muslimin ibadallah. Dahsyatnya bahaya dari melampaui batas itu sangat mengerikan. Binasanya umat-umat terdahulu. Terjadinya kesyirikan pada umat manusia yang pertama di zaman Nabi Nuh disebabkan karena hulu berlebih-lebihan melampaui batas kepada orang-orang saleh. Maka akan terus terjadi hingga akhir zaman. Sehingga fitnah ini akan terjadi juga di masa-masa kita. Awalnya kepada Rasul. Bahwa Nabi yang menjadi penyebab. Bahwa Nabi yang bisa menjadi perantara untuk terkabulnya doa. Bahwa Nabi nanti akan bisa demikian, demikian, dan demikian. Ketika Rasulullah SAW sudah tiada, maka kemudian dimunculkan figur-figur yang lain, para ulama, pewaris Nabi itu bisa, sehingga orang-orang saleh di kalangan para ulama diperlakukan seperti itu,
Maka di setiap pelosok negeri ini ada orang-orang yang dimunculkan dari kalangan orang-orang soleh menurut mereka sebagai sosok yang bisa dijadikan sandaran di dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan. Dagangnya kurang laris, datang ke ini. Jabatannya nggak naik-naik, datang ke sana. Ini situasinya sedang katakanlah krisis dan lain sebagainya, maka orang pun demikian. Terus bahkan urusan-urusan yang berkaitan dengan rumah tangga, anak-anak yang ingin masuk ke sekolah-sekolah yang difavoritkan, ataupun apapun juga, maka mereka mendatangi tempat-tempat tersebut dalam rangka untuk bisa terkabulnya keinginan mereka. Dan itu dikasih karpet merah, kan Mas ini maksudnya, oleh orang-orang yang memang memiliki kepentingan duniawi. Ya. Bukan urusan pergi dengan pesawat atau beli tiket. Yang di sana ada calonnya, bukan urusan yang kayak gini pun banyak calonnya. Ayo kita ke sana, nanti kita akan dapatkan begini. Mari, ayo tim pengumuman panitia ini, panitia itu dalam rangka untuk wisata rohani, wisata dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu adalah na'udzubillah menjadikan mereka beribadah bukan kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah. Sebab mengakunya di sana berdoa. Ya kan? Saya kan di sana berdoa. Subhanallah. Berdoa itu langsung kepada Allah, nggak usah ke sana-sana. Berdoa itu di masjid, bukan di kuburan keramat. Berdoa itu di keheningan malam, di sepertiga malam, di mana Allah turun ke langit dunia, menawarkan kepada manusia yang berdoa kepadanya, mana yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Mana yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Itu semuanya sudah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ayat-ayat Al-Qur'an, berita-berita yang datangnya dari Nabi itu dianggap angin lalu disebabkan itu tadi broker-broker ini. Ya, menyeru untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Ini yang penting untuk kita sampaikan, tidak dengan melakukan tuduhan-tuduhan apapun, tidak. Ini sedang fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita seperti itu. Adapun kalau orang merasakannya seperti itu, ya salah sendiri kenapa melakukan seperti itu. Tapi kan sekarang saya dibimbing oleh para ulama, ulama mana yang membolehkan hal yang seperti itu? Ulama di kalangan para sahabat? Apakah di zaman sahabat Nabi tidak ada musim paceklik? Tidak ada musim-musim yang membuat mereka dalam keadaan menderita. Hanya sekian, bahkan mereka dahsyat. Di samping mereka ada kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah para sahabat melakukan seperti itu? Tidak ada satu berita pun. Tidak ada. Satu, jangan satulah, kebanyakan sepotong sahabat saja yang melakukan seperti itu. Nggak ada. Yang ada berita palsu mengatasnamakan seorang ada badui yang turun dari gunung, datang ke Madinah, bertanya, mana Rasulullah SAW? Saya dalam keadaan kesulitan. Rasul sudah wafat. Maka di mana kuburannya? Itu di sana kuburan. Maka dia datang ke kuburan Nabi, kemudian memohon kepada Nabi di sana. Itu semuanya palsu riwayatnya. Walaupun disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dengan sigot haka, dihikayatkan. Nggak ada rantai sanadnya. Tapi yang palsu-palsu ini luar biasa. Orang bersemangat untuk melakukannya. Doyan yang palsu-palsu. Yang KW-KW itu sangat senangnya luar biasa. Yang asli, yang harus benar-benar nggak mau. Meminta kepada Allah langsung tidak mau. Gak percaya diri. Lebih baik kepada orang soleh. Ini kan orang yang dekat dengan Allah. Subhanallah, umat Islam masih seperti ini.
Padahal itu sudah dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berlebihan kepada beliau dan berlebihan pula kepada orang-orang yang telah mewarisi ilmu beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan apa yang disyariatkan. Ini catatan penting pula, bahwa Rasulullah SAW pembawa syariat agama ini, yang tidak ada di antara manusia boleh membuat syariat-syariat yang lainnya, walaupun itu hasil impen, hasil mimpi. Orang soleh mimpi, wah benar, apa mimpinya? Sholat subuh jadi 5 rakaat. Gimana? Apakah kita akan mengikuti hasil mimpi orang soleh tadi? Ya, tidak bisa. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, tidak boleh membuat syariat-syariat baru. Karena syariat itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditetapkan untuk umatnya, untuk Nabi, untuk kaum muslimin. Bahkan Rasul pun tidak boleh untuk membuat syariat ketika Allah telah menetapkan. Allah menghalalkan madu asal untuk diminum. Kemudian Rasulullah meminum madu di tempatnya Hafsah, dalam satu riwayat seperti di tempatnya Hafsah. Ya. Kemudian datang ke istri yang lain, ternyata si yang lainnya cemburu. Bau apa ini? Sesuatu yang tidak disukai. Maka semuanya sepakat ini gak enak baunya. Tidak. Akhirnya kata, jika demikian, aku tidak akan meminum madu lagi. Madu yang tadi Allah yang halal, kemudian oleh Rasulullah SAW tidak mau minum, mengharamkan. Turun ayat mengingatkan beliau. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma'ahalallahu lak, tartabu azwaj. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk dirimu yang semata-mata untuk mendapatkan keridhaan, kesenangan dari istri-istrimu? Tegur ayat, diingatkan. Tidak boleh. Syariat Allah sudah ditetapkan dari 7 lapis langit. Nabi pun tidak bisa. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa ini syariat dari Allah? Agar kita dan mana bukan syariat dari Allah? Ya belajar. Belajar. Mencari, bertanya, duduk di majelis ilmu agar kita tahu bahwa ini perkara yang dilarang. Ini yang disyariatkan, sedangkan ini tidak disyariatkan. Dan seorang pembimbing yang ikhlas agar umat ini selamat, maka para pembimbing itu akan menjelaskan ini yang disyariatkan oleh Allah dan ini yang tidak disyariatkan oleh Allah. Ini yang ada bimbingannya dan ini yang tidak ada di bimbingannya. Ini sesuatu yang akan membawa kemungkaran walaupun dianggapnya bagus, bahkan sudah begitu masif di tengah-tengah umat, maka seorang pembimbing yang jujur, maka dia akan menyampaikannya kepada umat. Walaupun mungkin dia tidak akan disukai. Walaupun tidak disukai. Walaupun akan banyak orang-orang yang unfollow. Begitu. Yang tadinya follower jadi unfollow. Keluar. Tinggal 2-3 orang yang jadi pengikutnya peduli karena sedang mendakwahkan agama ini, bukan sedang mencari pengikut. Bukan itu. Bukan sedang mencari pengikut, bukan sedang mencari anggota, bukan mencari subscriber, bukan. Agama ini adalah antara hak dan batil. Ini syariat Allah dan ini bukan syariat Allah. Sehingga kita boleh bertanya kepada ustadz, kepada seorang alim, kepada ulama, kepada seorang syekh. Apakah ada bimbingannya dalam perkara ini atau tidak? Apakah disyariatkan atau tidak? Kalau ada, seperti apa keterangan dan dalilnya? Maka seorang yang jujur akan jelaskan. Ini bimbingannya.
Ini dalil dan keterangan. Seperti itu. Lah kalau orang ditanya tentang dalil, maaf, ada tidak bimbingannya? Dan seperti apa dalil yang berkaitan dengan masalah itu? Nggak sopan nanya sama kiai dalil itu. Berarti tidak percaya sama kiai, sama ulama, sama ustadz. Oh, kok kayak gitu ditanya? Kalau memang itu pertanyaan, jawab. Kalau ada, memang ada. Kalau tidak ada, harus katakan tidak ada. Agar mentransfer pahala tanpa sebab akibat. Kirim pahala. Apakah ada bimbingannya? Kita tidak mengetahui kecuali dengan sebab akibat. Maksud sebab akibat itu adalah misalkan seorang orang tua akan mendapatkan dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Ada sebabnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisal insan illa ma syaa." Illa ma syaa. Tidaklah yang didapatkan oleh manusia melainkan hasil usahanya. Jadi kalau anak berbuat tanpa menyebutkan ini untuk ayah saya, ini untuk ibu saya, nggak usah disebut, nyampe. Loh, bisa gitu? Kan harus disebutkan secara rinci. Emangnya nanti ke tempat yang lain transfernya? Tidak. Tidaklah yang didapatkan oleh manusia melainkan hasil usahanya. Dari anak hasil usaha siapa? Tiba-tiba kemudian besar, jadi orang pinter, jadi anak soleh, seperti itu. Tidak ada usaha dari orang tuanya. Membangunkannya di waktu sholat, membangunkannya untuk belajar, mengantarkannya ke tempat pendidikan, memurojaahnya terus. Hasil usaha orang. Pantas tidak diminta pun, maka akan dapat. Gak usah pakai, ini diniatkan untuk ibu saya yang telah nggak ada. Bisa diniatkan pun akan sampai. Karena apa? Anak hasil usaha orang tua. Maka bersyukur orang tua yang memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Dan berbahagia. Karena anak itu akan mendoakan. Nah, waladun saleh yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya pasti akan sampai kepada orang tuanya. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Apa-apa yang kita dapatkan sehingga dalam hal peribadatan kepada Allah maka tidak akan bisa terkabulkan kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Dan kita sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ucapan Asy-Syaikh Ma'ali Dr. Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau, syahadatun anna Muhammadan Rasulullah laha makna. Persaksian bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka padanya ada makna-makna yang terkandung padanya. Laisat lafdhon yuqalu faqat. Bukan hanya sekedar lafaz yang diucapkan saja. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan hanya sekedar yang diucapkan saja oleh lisan kita. Bukan hanya, tapi ada makna yang terkandung padanya, kata Syekh. Maknanya adalah anta'rifa bilisanika, engkau mengetahui dengan lisanmu. Wa biqalbika, dan juga dengan hatimu, annahu Rasulullah sallallahu, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diketahui dan dipahami dengan lisan kita yang kita ucapkan, dan juga dengan keyakinan kita bahwa dia memang adalah utusan Allah. Mengucapkan dengan lisanmu, wa ta'taqidu dzalika biqalbi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati bahwa dia, yakni Nabi kita Muhammad SAW adalah Rasul SAW. Jadi mesti antara ucapan dan hati dengan keyakinan itu mesti seiring. Amma talafut bilisan, adapun melafadzkan dengan lisan, hanya dengan ucapan, wal inkar bil qalb, tetapi hatinya tidak yakin. Wahadihi tariqatul munafiqin. Ini jalannya orang munafik. Kenapa? Orang munafik anta Rasulullah, tapi hatinya tidak yakin bahwa itu adalah Rasul. Dari mana kita mengetahui dan tidak yakinnya? Pertama dari Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan keadaan mereka. Kama akhbaranallah anhum, sebagaimana yang Allah kabarkan untuk kita semuanya tentang mereka, ya orang-orang munafik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila datang kepada engkau wahai Muhammad SAW, orang-orang munafik yang mereka mengatakan, nashhadu annaka rasul, kami mempersaksikan bahwa sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Lihat. Ini diucapkan atau tidak? Diucapkan. Mereka mengatakan qalu, kata Allah Subhanahu. Mereka berkata, nashhadu, apa yang dikatakan? Kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu annaka la rasuluh. Sedangkan Allah mengetahui bahwa engkau Muhammad SAW adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah mempersaksikan orang-orang munafik itu dusta, bohong, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bohong kenapa? Hatinya tidak yakin. Tidak percaya. Dan terus kenapa dia mesti ngomong begitu? Banyak alasan. Kalau dulu, karena umat Islam itu sudah mulai nampak banyak tokoh-tokoh dari kalangan sahabat Ansor, baik itu dari pihak Aus dan Khazraj, para pemimpinnya, itu banyak yang menjadi para sahabat Nabi, menjadi seorang Muslim. Mereka bersyahadat kepada Nabi, mereka menyatakan keislaman Nabi. Nah, orang-orang munafik ini melihat tokoh-tokoh tadi, melihat para pemuda dan para sahabat Ansor itu banyak menjadi masuk Islam, ini mereka bingung, kurang teman. Nah, begitu. Akhirnya apa? Maka dalam rangka untuk dianggap bahwa mereka adalah teman-temannya, maka mereka kemudian menyatakan persaksiannya, bersyahadat, tapi tidak yakin dengan hatinya, karena hatinya dalam keadaan kufur, tidak percaya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu aymanahum junnatan. Ya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Demi Allah, engkau adalah Rasul. Saksi. Ya, tapi mereka tidak yakin. Itu dulu. Di zaman sekarang munafiknya seperti apa? Apa ketakutan? Tapi kepentingan-kepentingan duniawi. Kepentingan-kepentingan duniawi. Maka sifat-sifat orang munafik yang mereka tidak percaya dengan syariat ini, maka kemudian dalam rangka untuk mendapatkan simpati umat Islam, maka mereka berpura-pura menjadi seorang muslimin. Datang waktu sholat, ikut sholat. Sholatnya hanya untuk dilihat, oh, Bapak Bulan sholat. Ternyata apa? Mendekati pemilu. Mendekati
Itu butuh suaranya umat Islam, maka kemudian ya itu tadi. Apakah mereka munafik? Kita tidak tahu. Apakah mereka munafik? Tapi ya itu tadi. Yang biasanya tidak pakai kudung jadi pakai kudung. Wih, ya kan? Yang biasanya nggak pernah pecian jadi pecian. Yang biasanya bicaranya tentang Islam itu bikin ribet, Islam itu kami dengan Islam. Tiba-tiba kemudian bicara tentang agama Islam adalah, loh kok kemarin-kemarin mencela Islam, sekarang kok Islam disanjung-sanjung. Ada apa? Oh ternyata kita apakah menapa? Kita tidak menyebut menapa, hanya ciri-cirinya ada. Menyenangkan umat Islam, ya, tapi tidak dengan hatinya, hanya sekedar di lisan. Maka ma'asyarul muslimin ibadallah, di zaman sekarang ini jauh lebih halus dan mengerikan. Makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain tentang ciri-ciri orang munafik. Ya, di antara ciri-ciri orang munafik itulah idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka menegakkan sholat, maka mereka melakukannya dengan malas-malasan. Tujuannya pun yuraunan nas, ingin dilihat manusia. Saya rajin, saya senang dengan Islam. Hanya untuk sekedar itu. Bukan dengan keyakinan. Makanya mereka malas-malasan. Ketika gak ada yang lihat, udah 16 tidak mau. Nasallahu salamah wal afiyah, wa nasallahu taufiq wal hidayah, wa nasallahu salam, wa nasallahu ayaghfir lana khotoyan. Kita mohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar dikuatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan dijauhkan dari sifat-sifat nifak yang sangat membahayakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa kaum muslimin, agar kita tetap istiqomah di atas agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.